yaitu Kota Pemalang atau Kabupaten Pemalang. Jadi ini adalah salah satu kota yang dijuluki dengan Kota Grombyang atau Kota Nanas. Jadi ini adalah salah satu objek wisata andalan dari Kabupaten Pemalang. Di mana pantai ini itu ramai dikunjungi masyarakat setiap hari libur dan juga hari raya Idul Fitri. Yang pertama, Pemalang itu punya tradisi yang namanya tradisi baritan. Jadi ini adalah tradisi masyarakat pesisir utara Jawa yang menunjukkan ungkapan rasa syukur atas rezeki yang melimpah serta panjatan doa agar di tahun depan rezeki tetap melimpah. Yang mana Pemalang itu juga memiliki banyak makanan khas yang wajib banget kalian cobain ketika berkunjung ke Pemalang. Yang pertama ada nasi grombyang. Ini adalah makanan khas Pemalang yang diperkirakan sudah ada sejak tahun 1960-an. Teman-teman milenials, ketemu lagi bersama aku Putri Andriana pastinya di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan items informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah teman-teman, sambil nemenin kalian aktivitas ya, sambil kerja, kuliah atau di rumah aja. Jadi selama kurang lebih 30 menit ke depan aku akan bersama kalian, tapi pastinya aku akan menyampaikan informasi-informasi yang menarik dan juga informatif. Tapi supaya nyampein informasinya nggak bosen ya, kita sambil jalan-jalan, tapi jalan-jalan versi online dulu. Mungkin kalau kalian tertarik nanti kalian bisa jalan-jalan langsung. Dan episode kita hari ini kita akan menilik sebuah kota di Jawa Tengah ya, yaitu Kota Pemalang atau Kabupaten Pemalang. Jadi ini adalah salah satu kota yang dijuluki dengan Kota Grombyang atau Kota Nanas dan merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Nah, di segmen pertama ini langsung aja kita akan jalan-jalan ke tempat wisata yang ada di Pemalang. Aku udah ngerangkumin di mana aja sih destinasi wisata yang bisa kalian kunjungi. Yang pertama, kalian bisa datang ke Pantai Widuri. Jadi ini adalah salah satu objek wisata andalan dari Kabupaten Pemalang. Di mana pantai ini itu ramai dikunjungi masyarakat setiap hari libur dan juga hari raya Idul Fitri. Objek wisata yang ada mulai dari bentangan pantai yang tidak begitu luas, tapi di pinggiran pantai banyak ditumbuhi pohon-pohon besar yang sudah berumur puluhan tahun dan terdapat tempat-tempat duduk untuk menikmati keindahan pantai sambil menikmati matahari terbit sampai ke matahari terbenam. Nah, di sana juga banyak beraneka ragam tempat wisata kuliner yang menjual hasil tangkapan lautnya sendiri. Bahkan di sana juga terkenal dengan objek wisata air, arena bermain anak-anak, dan panggung untuk pagelaran musik. Bahkan kalau misalnya kalian ingin bersantai pun kalian bisa ke pinggir pantai karena di sana juga banyak restoran untuk makanan hidangan laut dan menjadi tempat yang cocok untuk berkumpul bersama keluarga maupun teman. Tapi kalau misalnya kalian pengen liburan yang agak beda, kalian itu bisa datang ke pemandian Kali Suci Moga. Ini adalah salah satu objek wisata yang menawarkan nuansa alam dan kesegaran air yang sangat jernih. Bahkan air di pemandian dengan kedalaman kurang lebih 2 meter ini itu berasal dari mata air langsung yang terjaga kesegarannya. Dan jernihnya air membuat kita bisa melihat dasar kolam yang berupa berbatuan itu dengan jelas, termasuk ikan yang ada di dalamnya. Di sekitar kolam masih banyak pepohonan rindang dengan suasananya sangat sejuk banget. Nah, kolam ini juga berbentuk menyerupai segitiga dengan satu sisi agak oval. Masing-masing sisi panjangnya kurang lebih itu 20-25 meter, yang di bagian sebelah kiri kolam terdapat gerojokan yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung untuk mandi tanpa harus nyebur di kolam. Dan menurut warga sekitar, kolam ini itu tidak kering ketika musim kemarau datang dan tidak keruh juga ketika musim hujan datang. Jadi kejernihan air di kolam ini itu selalu terjaga secara alami. Dan dari sanalah mengapa kolam ini itu disebut dengan Kali Suci. Jadi kayak biasa lah ya, objek wisata tuh pasti dinamain sesuatu karena memiliki arti sendiri. Tapi kalau kalian yang suka hiking atau ngelihat jalan-jalan ngelihat pemandangan gunung, kalian juga bisa hadir atau datang ke Gunung Gajah. Ini adalah sebuah gunung di Pemalang, Jawa Tengah yang terletak di Desa Gongseng, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Gunung ini tidak termasuk gunung aktif, melainkan berbentuk bukit batu besar yang menjulang serta ditumbuhi bermacam tanaman di atasnya. Pada puncak gunung ini terdapat gua kecil yang bernama Gua Lawa, yang mana gunung ini juga memiliki ketinggian sekitar 1100 mdpl yang bentuknya mirip dengan sosok seekor gajah. Makanya gunung ini dinamakan dengan Gunung Gajah.
Dan teman-teman, di sekitar Gunung Gajah terdapat banyak jenis monyet yang bergelantungan di pohon-pohon, yang mana nantinya biasanya monyet tersebut akan turun ke tanah pada sore hari untuk mencari sisa makanan dari pengunjung yang datang. Dan ini kalian harus hati-hati, karena biasanya kayak tempat-tempat wisata di Bali gitu kan juga banyak monyet ya yang suka nyomot makanan kita atau nyamperin kita. Kalau kalian yang takut bertemu dengan hewan-hewan tersebut, berarti mungkin kalian harus ke tempat wisata lain. Mungkin kalian bisa ke Gunung Mendelem. Ini juga salah satu gunung yang dikenal dengan Gunung Jimat dan diketahui masuk dalam kategori objek wisata yang berketinggian 1454 mdpl. Memang tidak terlalu tinggi, tapi sering dijadikan sebagai medan pelatihan untuk pendaki pemula. Lokasinya itu berada di Desa Mendelam, Kecamatan Belik, dan juga gunung ini memiliki pemandangan indah terutama apabila pendaki sudah sampai puncak. Beberapa menggunakan tempat ini juga sebagai camping di akhir pekan. Tapi kalau misalnya kalian pengen wisata yang agak-agak segar, pengen mandi-mandi air, kalian bisa datang ke Curug Gong. Ini adalah salah satu wisata yang berlokasi di Randu Dongkal, Pemalang, Jawa Tengah, dan menjadi salah satu tempat wisata yang berada di Desa Kejene, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Wisata Curug Gong di Randu Dongkal ini adalah tempat wisata yang ramai dengan wisatawan pada hari biasa maupun hari libur. Tempat ini sangat indah dan bisa memberikan sensasi yang berbeda dengan aktivitas kita sehari-hari. Di mana wisata Curug Gong di Randu Dongkal, Pemalang, Jawa Tengah ini memiliki pesona keindahan yang sangat menarik untuk dikunjungi. Selanjutnya ada tempat wisata lain yaitu Telaga Rengganis. Ini lokasinya di Watukumpul, Pemalang, Jawa Tengah dan menjadi salah satu wisata yang berada di Desa Gapura, Kabupaten Pemalang. Wisata Telaga Rengganis ini adalah tempat wisata yang ramai dengan wisatawan pada saat hari biasa maupun hari libur. Wisata yang dikelilingi pepohonan pinus yang rindang dan bukit-bukit yang ada di sampingnya itu memanjakan para penggemar hiking dan juga camping pastinya. Bahkan di sana juga dapat dengan mudah mendirikan tenda sambil menikmati ikan yang dipancing dari telaga sambil memandang alam di kala senja. Jarak dan medan yang ditempuh menuju lokasi pun terbayar tuntas dengan indahnya pemandangan di sini. Berarti ini mesti kalian highlight kalau misalnya trek menuju curugnya itu tidak mudah ya, pastinya ada mungkin sedikit ya jalur-jalur yang ekstrim kayak licin, bebatuan. Jadi kalian pakai sepatunya, bawa tasnya, bajunya itu harus sesuai dengan lokasinya. Selanjutnya kita juga bisa jalan-jalan ke Bukit Kukusan. Ini adalah salah satu bukit yang sedang hits di Kabupaten Pemalang dan banyak yang mengatakan kalau bukit ini tuh serupa dengan puncak para layang gunung banyak di Kota Batu. Dan dari atas bukit terlihat langsung pemandangan luas hamparan lembah hijau dan pemukiman penduduk. Bukit ini juga difungsikan untuk mengamati Gunung Slamet. Dan di Bukit Kukusan ini juga bisa melihat hamparan sawah terasering yang indah dan bisa menyaksikan hutan di lereng gunung. Apalagi pada saat malam hari ya, kalian tuh bisa menikmati pemandangan langit yang berhias tebaran bintang. Ini aku kasih tahu ya, susah kita menemukan beberapa lokasi wisata kayak pantai, gunung atau segala macam yang malamnya itu bisa kita lihat bintang bertaburan. Karena berarti kadang-kadang lokasi dia itu memang strategis gitu ya, kayak pantai kan kadang-kadang ada yang bintangnya kelihatan, ada yang enggak. Jadi yang tadi itu wajib banget kalian kunjungi. Tapi kalau kalian suka jalan-jalan ke goa, karena biasanya goa tuh salah satu tempat wisata favorit para pecinta alam. Nah, di Pemalang ini juga ada goa yang namanya Goa Gunung Wangi. Ini adalah salah satu goa yang termasuk ke dalam gugusan goa yang terdiri atas Goa Pengantin, Goa Buyung, Goa Laren, Goa Siluman, dan juga Goa Bandung. Di dalam goa itu seluas kira-kira 0,5 hektar ini kalian bisa menikmati pemandangan alam bawah tanah. Tatanan stalaktit yang indah bisa membuat takjub pada saat kalian melihatnya. Dan kalian juga bisa menemukan sumber mata air yang biasa digunakan oleh warga Dusun Sipajang. Kadang-kadang menurutku goa juga selain sebagai tempat wisata, kita juga bisa menjadikan tempat-tempat foto yang estetik gitu ya. Karena kan goa adalah bentuknya tuh sangat-sangat natural banget menurut aku. Jadi kalau buat foto-foto, apalagi buat kalian yang suka fotografi, itu cocok banget. Nah, selanjutnya kita juga bisa jalan-jalan ke Kedung Bening. Jadi berkunjung ke Kedung Bening ini tuh bisa kalian menikmati tatanan alam yang eksotis dan juga menawan. Dinding batuan yang mengapit sungai membentuk kubangan besar berair jernih itu menjadi salah satu pesona dari wisata yang satu ini. Bahkan melalui sebuah penelitian itu terungkap bahwa Kedung Bening terbentuk karena batuan yang tergerus oleh aliran sungai dan air hujan. Saat kemarau, cekungan itu membentuk telaga dengan air yang bening kehijauan. Warna kehijauan itu
muncul karena reaksi kimia alami kandungan mineral yang ada di dalamnya. Selanjutnya kita pindah lagi, kita jalan-jalan ke mata air Moga. Karena memang tidak bisa dipungkiri ya kalau misalnya kondisi geografis dari Pemalang ini tuh memang didominasi dengan pegunungan yang membuatnya itu makin banyak atau ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Hal ini juga membuat Pemalang memiliki mata air Moga. Ini adalah mata air yang sering dikenal dengan pemandian Moga dan memang dikembangkan menjadi kolam renang. Mata air Moga ini berada di Desa Banyumudal, Kecamatan Moga. Dan di sana itu kejernihan air dan kesegarannya menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan. Jadi memang ngomongin kota Pemalang itu meskipun bukan kota besar atau yang kayak gimana-gimana terkenalnya gitu ya. Tapi ternyata di dalamnya itu menyimpan banyak wisata yang menarik. Jadi kalau kalian lagi main ke kota Pemalang atau mungkin main ke kota-kota sekitarnya, bolehlah mampirin Pemalang, nyobain 1 atau 2 destinasi wisata yang tadi udah aku sebutin. Kalau tadi dari aku jelasin sih kebanyakan di sana tuh wisata alam ya rata-rata. Jadi kayak curug, air terjun, gunung, mungkin memang yang spesial dari kota Pemalang itu adalah pemandangannya. Tapi tidak hanya destinasi wisatanya aja, masih banyak yang mau aku kasih tahu ke kalian tentang kota Pemalang. Jadi buat kalian pastikan terus bersama aku di Items, informasi ke teman-teman milenial. Ya teman-teman, balik lagi di Items, informasi ke teman-teman milenial bersama aku Putri Andriana. Dan kita balik lagi akan melanjutkan penelitian kita terhadap kota Pemalang. Kalau tadi kita udah bahas destinasi wisatanya yang sangat lengkap dan dipenuhi dengan pesona wisata alamnya. Tapi kalau di segmen ini kita akan membahas kesenian dan tradisi daerah yang ada di Kabupaten Pemalang. Jadi kalian kalau lagi pulang kampung ke Pemalang atau lagi jalan-jalan gitu kan, bisa sambil melihat tradisi-tradisi yang ada di kota Pemalang. Yang pertama, Pemalang itu punya tradisi yang namanya tradisi baritan. Jadi ini adalah tradisi masyarakat pesisir utara Jawa yang menunjukkan ungkapan rasa syukur atas rezeki yang melimpah serta panjatan doa agar di tahun depan rezeki tetap melimpah. Nah, tradisi ini tuh biasanya dilakukan oleh masyarakat desa Asem Doyong yang mana diawali dengan kirap ambeng laut yang diiringi dengan musik angklung, drum band, terus ada juga kuda lumping dan rebana yang nantinya dilanjutkan dengan upacara ritual dan ruatan larung sesaji. Sesaji yang digunakan biasanya itu berupa kepala kerbau, aneka hasil bumi, aneka kebutuhan sehari-hari, dan lainnya yang sudah diberikan doa. Lalu diiringi oleh puluhan kapal nelayan yang ditumpangi oleh keluarga nelayan dan masyarakat lainnya. Lalu nanti dibawa ke tengah laut untuk dilarung. Dan nantinya masyarakat nelayan Asem Doyong itu memang melakukan tradisi ini itu karena telah percaya bahwa sesaji yang dilarung ke tengah laut nantinya akan diperebutkan para nelayan yang mengejar kapal yang dihias warna-warni. Nah, kalau misalnya tidak mendapat sesaji tersebut, biasanya nelayan akan mengguyur atau mencuci kapalnya dekat dengan sesaji yang dilarung. Ini aku nggak tahu sih tradisi ini tuh mungkin sekarang itu masih jalan atau enggak, tapi aku sih ngebayanginnya ini seru ya. Terlepas dari percaya atau tidak percaya, balik lagi mungkin tradisi ini dilakukan sebagai salah satu bentuk silaturahmi. Nah, selanjutnya sama seperti kota lainnya, Pemalang juga punya tari tradisional yang namanya itu tari kuntulan. Nah, ini adalah tari tradisional yang biasanya ditampilkan untuk menjamu para tamu yang datang. Biasanya di acara hajatan atau di upacara-upacara besar yang ada di kota Pemalang. Nah, selain dikenal dengan nama kuntulan, tari tradisional ini dikenal juga dengan nama tari Trengganom. Tarian yang bertemakan Islam ini menggabungkan tarian dengan gerakan silat yang diiringi oleh alat musik rebana. Tarian ini diisi oleh 40 orang yang dimana 10 orang sebagai pemain musik rebana dan juga vokalis dan 30 orang lainnya menjadi penari. Kostum dari penari sendiri terdiri dari peci yang diberi hiasan atau namanya itu kertep, terus juga menggunakan kaos berlengan pendek, celana pendek, dan kaos kaki panjang. Nah, nantinya semua penari juga harus memakai kacamata hitam. Tarian ini mengambil gerakan jurus dari pencak silat yang dilakukan secara spontan mengikuti irama musik. Ketika menari, posisi kaki pemain kadang terbuka dan juga kadang tertutup dan posisi lengannya itu rata-rata sedang.
Musik dengan bahasa Arab diiringi dengan alat musik berupa 3 buah terbang dan 1 jedor, ditambah seruling dan juga beberapa harmonika. Dan tarian ini tuh biasa dilakukan pada malam hari di halaman rumah atau masjid dengan durasi 4-5 jam. Kalian bayangin coba gimana capeknya para penari tersebut. Tadi ada 30 orang ya, 30 orang ya, 10 orang itu kan pemain musik. Itu mereka menari bahkan sampai 4 hingga 5 jam. Tapi mungkin karena terbiasa dan sudah menjadi tradisi gitu ya, itu bukan sesuatu hal yang aneh. Tapi selain itu ada tari tradisional lainnya, tari tradisional Sintren atau juga dikenal dengan tarian Lais. Ini adalah tari tradisional masyarakat Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Tarian ini dikenal di pesisir utara Jawa Tengah dan Jawa Barat dan juga dikenal sebagai tarian dengan ritual mistis yang bersumber dari cerita cinta kasih Sulasi dengan Sulandono. Sintren diperankan seorang gadis yang masih suci dan belia dan juga dibantu oleh pawang dengan diiringi gending. Nah, jika seorang gadis tersebut sudah tidak perawan, maka tidak bisa menjadi sintren karena sintren ini berhubungan langsung dengan bidadari. Sebelum menjadi sintren, sang gadis harus berpuasa selama 1 hari dan melakukan pementasan selama 40 hari. Pada awal kemunculannya, ritual tari sintren bahkan digunakan tidak hanya sebagai media hiburan, tetapi sebagai media ritual pemujaan, pemanggilan hujan, penyuburan hasil panen, dan juga banyak lainnya. Saat melakukan pertunjukan, para penari sintren tidak dapat merasakan apa-apa dan tidak akan merasa lelah walaupun melakukan tarian secara terus-menerus saat musik dimainkan. Hal tersebut dikarenakan adanya kepercayaan bahwa penari sudah dirasuki oleh 40 bidadari yang bisa memberi kekuatan serta energi tidak terbatas. Uniknya, pada gerakan tarian ini sendiri tidak ditentukan dan hal tersebut berjalan dengan sendirinya sesuai dengan kemauan dari sintren. Jadi ini mungkin yang perlu digarisbawahi adalah yang bisa menjadi sintren adalah seorang gadis. Jadi kalau misalnya seorang perempuan mungkin sudah menikah atau sudah tidak perawan, itu tidak bisa menjadi sintren. Nah, ternyata tradisi lainnya itu masih ada tarian juga, ada yang namanya tari selendang Pemalang. Ini adalah tarian daerah yang pernah ditampilkan oleh 100 penari dalam pembukaan acara Pesta Rakyat Pemalang pada tahun 2016. Tarian ini telah diresmikan sebagai tarian khas asal Pemalang oleh Junaidi selaku Bupati Pemalang pada tanggal 17 September 2012. Tarian yang diciptakan oleh seniman bernama Dr. Handes Ki Kustoro mendapatkan inspirasi dari sejarah awal mula terbentuknya Kabupaten Pemalang. Busana yang dikenakan oleh penari sangat sederhana ditambah dengan aksesoris bunga melati di sanggul. Keunikan dari tarian rakyat Pemalang ini terletak pada selendang yang menjadi ciri khasnya, yaitu ujung selendang ditali dengan maksud supaya warga Pemalang bisa menyimpan rahasia dengan baik. Tari selendang Pemalang ini juga bisa dibawakan dalam berbagai acara, seperti sambutan tamu, acara pernikahan, dan acara lainnya. Selanjutnya ada tarian tradisional lagi yaitu tari Sila Kupang yang memiliki nilai religius, romantis ya, gagah dan lincah. Ini juga pernah ditampilkan dalam acara Parade Tari Nusantara tahun 2017. Tari Sila Kupang ini merupakan kolaborasi dari beberapa kesenian di Pemalang seperti Sintren, Lais, Kuntulan, dan juga Jaran Kepang. Sintren dan Lais menggambarkan kisah cinta Sulasi dan Raden Sulandana. Sementara Kuntulan itu merupakan kesenian Islami dari Pemalang yang digambarkan dengan gerakan jurus silat, serta Jaran Kepang merupakan tari tradisional Jawa yang menggunakan ebek atau anyaman bambu yang berbentuk kuda. Oleh karena itu Sila Kupang seringkali dibawakan oleh banyak personil baik laki-laki maupun perempuan karena harus memerankan sebagai sintren atau lais atau kuntulan dan juga jaran kepang dengan busana yang menggambarkan peran tersebut. Nah, kesenian tradisional lainnya ada kerangkeng. Ini adalah kesenian yang dikenal masyarakat Pemalang sejak 3 abad silam. Berawal dari peristiwa penyerbuan Batavia oleh Laskar Mataram, Pemalang yang saat itu termasuk dalam wilayah Mataram membantu Laskar Sultan Agung dengan mengirim prajurit-prajurit terbaiknya. Cara menghasilkan prajurit tangguh saat itu ialah melatih para pemuda dengan ilmu kanuragan dan olah keprajuritan. Caranya setiap latihan olah kanuragan itu selalu diiringi musik atau tetabuhan. Kegiatan latihan olah kanuragan yang diiringi musik ini masih terus berkembang bahkan kian meluas. Materi yang ditampilkan kian berkembang dari berbagai jenis ketangkasan lainnya seperti atraksi kekebalan tubuh dan keterampilan akrobatik. Olah kanuragan kini telah beralih fungsi menjadi sebuah kegiatan kesenian dan tontonan yang menarik. Nah, itulah yang menjadi cikal bakal lahirnya kesenian kerangkeng.
Nah, selanjutnya masih berbau tarian, ada tari Tani Melati yang menggambarkan keseharian masyarakat di daerah pesisir utara Jawa, yaitu Pantura. Di daerah tersebut tepatnya Desa Kaliprau, Ulu Jami ya, sebagian masyarakatnya itu Ulu Jami sebagian masyarakatnya banyak bekerja sebagai petani bunga melati. Maka dari itu tari Tani Melati yang digarap oleh koreografer Bayu Kusuma Tistianto S ini mengangkat ragam gerak tari seperti beranjak, bergegas, berangkat ke ladang untuk memetik, menyortir, serta meronce bunga melati. Tari Tani Melati pun pernah mendapatkan kesempatan untuk tampil di acara yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di alun-alun Kabupaten Pemalang. Jadi dari sini kita bisa simpulin kalau kota Pemalang itu memiliki tradisi yang kebanyakan itu digambarkan melalui tariannya. Dan balik lagi, masing-masing memiliki nama unik sendiri dengan filosofi sendiri dan pastinya juga dengan tujuan yang berbeda. Nah itu teman-teman, tadi kita udah bahas tradisi juga, kita udah bahas destinasi wisata. Seperti biasa kita akan membahas kuliner-kuliner yang rekomen banget untuk kalian cobain kalau misalnya kalian ke kota Pemalang. Tapi seperti biasa aku akan kembali di segmen selanjutnya. Jadi buat teman-teman yang kepo, jangan kemana-mana, tetap di Items, informasi ke teman-teman milenial. Hai teman-teman milenial, balik lagi pastinya masih bersama aku Putri Andriana di Items, informasi ke teman-teman milenial. Dan di segmen terakhir ini kita masih membahas menilik kota Pemalang yang ternyata adalah salah satu kota yang menyimpan banyak daya tarik wisata. Salah satunya itu kuliner. Jadi di segmen ini kita akan membahas makanan khas Kabupaten Pemalang, yang mana Pemalang itu juga memiliki banyak makanan khas yang wajib banget kalian cobain ketika berkunjung ke Pemalang. Yang pertama ada nasi grombyang. Ini adalah makanan khas Pemalang yang diperkirakan sudah ada sejak tahun 1960-an. Yang mana nasi grombyang ini tuh terdapat nasi, irisan daging kerbau, dan juga kuah. Selain itu makanan ini juga sering disajikan dengan sate kerbau. Dan kenapa diberi nama nasi grombyang? Itu karena terdapat banyak kuah yang digunakan sehingga isi dari sajian ini tuh bergoyang-goyang. Atau dalam bahasa Jawa itu yang disebut grombyang-grombyang. Jadi kayak nasi goyang gitu mungkin karena banyak kuahnya ya. Cuman karena di Pemalang dikenalnya grombyang, makanya dinamakan nasi grombyang. Selanjutnya, ini kalau misalnya kita biasa dengar pecel lele, pecel ayam, kalau di Pemalang itu dikenal dengan pecak belut. Nah, olahan belut ini tuh cukup populer di Pemalang karena cukup sederhana juga, di mana setelah belut digoreng, nanti belut akan diulek dengan sambal terasi dan disiram dengan santan. Belut ini disajikan bersama dengan sayur daun pepaya, timun, dan juga toge. Kalau misalnya kalian mencicipi secara langsung, pasti akan terasa sensasi nikmatnya perpaduan rasa pedas dari sambal terasi dan rasa gurih dari belut goreng. Makanya nggak heran kalau misalnya banyak orang yang sangat menyukai sajian pecak belut ini. Selanjutnya biasanya kalau kita dengar lontong sayur atau lontong isi gitu ya, kalau di Pemalang itu dikenalnya dengan lontong dekem. Nah, makanan yang satu ini tuh sekilas mirip dengan lontong sayur, tapi di dalam sajian lontong dekem ini tuh terdapat kerupuk mie. Selain itu sajian ini juga umumnya disajikan dengan sate ayam. Bahkan dalam pembuatannya, lontong dekem ini tuh menggunakan berbagai rempah-rempah yang bisa menghangatkan tubuh. Oleh karena itu, lontong dekem ini adalah makanan yang cocok dan nikmat kalau misalnya kita santap saat malam hari atau saat sedang hujan. Tapi selain itu, Pemalang juga terkenal dengan satenya yang namanya sate loso, di mana sate ini itu tidak seperti sate pada umumnya. Sedikit perbedaan dari sate ini adalah daging sapi atau daging kerbau yang digunakan untuk membuat sate loso diolah dengan cara dibacem terlebih dahulu sebelum dibakar. Menurut cerita yang beredar di Pemalang, sate ini dibuat pertama kali oleh Pak Loso yang berasal dari area Weleri, makanya dinamakan sate loso. Tapi buat kalian para pecinta ikan, pengen makan ikan di kota Pemalang, kalian bisa cobain ikan bandeng. Dan di sana itu terkenalnya bandeng montok. Ini adalah salah satu kuliner khas di Pemalang yang terkenal dengan cita rasa khasnya. Sesuai dengan namanya, makanan ini adalah sebuah hasil olahan dari ikan bandeng. Dan seperti yang diketahui bahwa ikan bandeng mempunyai banyak manfaat dan pasti rasanya yang terkenal gurih. Ikan bandeng yang akan digunakan nantinya diolah dengan sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan tampilan yang jauh terlihat lebih besar dan montok atau lebih berisi.
Umumnya ikan bandeng dibersihkan terlebih dulu pada bagian mulutnya yang berisi kotoran, kemudian akan diisi dengan campuran daging ikan bandeng dan ayam serta bumbu rempahnya. Hingga akhirnya nanti siap dikukus, terus juga setelah dikukus siap untuk dijual. Nah, kalau kalian yang suka seafood, ternyata di sana terkenal juga namanya kepiting lemburi. Jadi kalau pada saat kalian ke Pemalang itu kalian harus mencoba kepiting lemburi. Ini adalah makanan khas Pemalang yang merupakan nama lain dari kepiting soka, yaitu kepiting yang memiliki cangkang lunak. Kepiting lemburi menggunakan kepiting bakau yang dibudidaya dengan cara khusus sehingga menciptakan kepiting dengan cangkang lunak. Selain itu, kepiting ini juga tidak perlu repot untuk membuka cangkang yang biasanya itu sangat keras karena memang dia terkenal dengan kelunakannya. Selanjutnya ada makanan legend di warga setempat yaitu apem comal. Ini adalah salah satu makanan legend tadi aku bilang ya. Dan makanan ini sudah sangat terkenal di Kabupaten Pemalang. Makanan ringan khas Pemalang ini dibuat dari tepung beras dan gula Jawa, di mana cara pembuatannya itu masih dengan tradisional sehingga dapat merasakan cita rasa yang tetap terjaga. Apem comal dibuat dengan menggunakan bakaran anglo atau tungku tanah liat yang pengemasannya itu masih menggunakan daun pisang. Selanjutnya ini mungkin sering kita temuin kalau kita lagi ngemil-ngemil gitu ya. Ada yang namanya keraca. Jadi dari berbagai makanan khas Pemalang ini mungkin menjadi makanan yang jarang didengar. Keraca ini adalah olahan keong sawah dan bentuk cangkangnya itu bulat lumayan besar yang dagingnya juga cukup empuk dan lezat. Keraca ini adalah makanan asli Pemalang yang saat ini tuh sulit untuk ditemui namun mengandung protein yang tinggi. Nah, masyarakat Pemalang itu umumnya akan mengolah keraca dengan bumbu kuning serta diolah dengan rempah seperti jahe, kunyit, serai, laos, dan ketumbar. Saat memakannya, itu kalian harus menyedot atau mencungkil daging keraca tersebut. Selanjutnya ada wisata kuliner lainnya yaitu bongko mento. Ini adalah sebuah olahan makanan yang terbuat dari tepung terigu dan diisi dengan tumisan pepaya muda. Untuk bahan tepungnya sendiri dibuat dadar agar mudah untuk dilakukan pengisian, yang mana isiannya sendiri memiliki cita rasa manis dan gurih. Dan tidak lupa juga makanan satu ini dicampur dengan berbagai bumbu-bumbu rempah yang khas, serta dengan tambahan suiran ayam yang membuatnya itu memiliki rasa unik. Terlebih lagi setelah itu dibungkus dan juga dikukus supaya makanan ini dapat bertahan untuk beberapa waktu. Saat kalian ingin memakannya, maka akan disiram atau dikucuri terlebih dahulu menggunakan kuah santan yang kental. Wow, ini ternyata ya Kota Pemalang itu wisata kulinernya lengkap banget. Mulai dari seafood ada, sate ada, yang kuah ada, cemilan tuh juga ada, pokoknya lengkap banget. Itu nanti tinggal kalian pilih kira-kira mana tuh dari makanan yang tadi yang mungkin bisa dijadikan oleh-oleh, karena mungkin gak semua makanan itu bisa tahan lama atau awet kita bawa ke perjalanan jauh. Mungkin kayak beberapa cemilan tadi aja yang bisa dijadikan oleh-oleh, karena kayaknya kalau kita jalan-jalan terus pulang gak bawa oleh-oleh tuh kayaknya kurang enak gitu ya. Tapi aku kepo deh kalau misalnya temen-temen nih mungkin punya rekomendasi kuliner khas Kota Pemalang lainnya, boleh banget di-share ya. Kalian bisa komen di kolom komentar kita supaya teman-teman yang lain juga baca atau pada saat ke Kota Pemalang bisa nyobain wisata kuliner rekomendasi kalian. Kalau dari tadi yang aku jabarin, aku tuh paling penasaran banget makan kepiting sama keraca. Mungkin karena aku tuh suka seafood kali ya, jadi aku seneng tuh kayak makan-makan yang agak-agak effort. Kayak makan kepiting kan harus dikupas, meskipun tadi kepitingnya itu kepiting lunak ya, tapi kayaknya tuh makannya dikit tapi effortnya banyak tuh seru gitu ya. Terus kayak makan keraca kita harus sambil nyedot atau nyongkel sambil ngobrol, ngumpul-ngumpul tuh kan kayaknya seru ya. Jadi kita bisa memakan waktu yang lama sambil berkumpul. Aduh, pokoknya ternyata ngomongin Kota Pemalang itu memiliki pesona yang spesial, karena memang di kota-kota di Indonesia tuh masing-masing memiliki daya tarik sendiri ya, baik dari tradisinya, kulinernya, atau destinasi wisatanya, semuanya memiliki keunggulan. Tinggal balik lagi ke teman-teman atau para wisatawan itu kira-kira seleranya seperti apa sih kalau mau jalan-jalan. Apakah pengen yang alam atau pengen yang lebih santai atau yang kayak harus friendly gitu ya kalau misalnya kita wisata membawa keluarga. Pokoknya itu balik lagi ke selera kalian ya. Cuma mungkin aku merekomendasikan Kota Pemalang ini mungkin bisa jadi salah satu destinasi wisata kalian. Nah gitu ya teman-teman, informasi yang bisa aku sampaikan mengenai Kota Pemalang. Dan tidak berasa nih sudah kurang lebih 30 menit aku ngoceh di hadapan kalian. Tandanya aku harus pamit undur diri. Terima kasih yang sudah menyaksikan episode Items. Kita ketemu lagi di episode Items lainnya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye-bye.